Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Suara Penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan akan saya beri tema Teruslah Menantikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu kita sudah menyelesaikan atau melaksanakan ibadah pencurahan Roh Kudus, di mana setiap umat Tuhan, setiap jemaat merindukan, menantikan kuasa Roh Kudus. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian bersukacita atas kemurahan Tuhan. Dan pada masa-masa kini, kalau kita melihat di dalam kitab Yoel, di mana hanya 3 pasal saja, di sana ada tema besar yaitu tentang hari Tuhan. Di dalamnya tentang ada suatu pandemi yang luar biasa hebatnya, dan kemudian juga ada pencurahan Roh Kudus. Kalau kita melihat apakah kitab nubuatan ini sudah tergenapi, ya kita bisa mempercayainya tentang nubuatan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di dalam Kisah Para Rasul yang baru saja kita juga memperingatinya, juga melaksanakan ibadah pencurahan Roh Kudus, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang mau saya tekankan hari ini adalah bagaimana kita terus menantikan Tuhan di masa-masa seperti ini. Kalau kita lihat, memang di Yoel ada suatu pandemi yang luar biasa, suatu wabah penyakit, tetapi Yoel menasihatkan kepada kita semua, kepada para muda, kepada keturunannya, dan kepada keturunannya kembali, bahwa harus mengingat bahwa suatu pandemi itu boleh terjadi dan sudah pernah terjadi, dan hari ini kita juga merasakan pandemi yang luar biasa. Dari bulan Maret hingga kini kita masih berusaha untuk menanggulangi, mencegah virus ini. Tetapi melalui perenungan firman Tuhan hari ini, dan kita semua bisa melihat dan menyaksikan dan merasakan kalau kita sampai hari ini masih ada karena kemurahan Tuhan. Pandemi boleh ada, pandemi boleh ada di sekitar kita, tetapi sejak masa Yoel, Tuhan senantiasa menolong. Tuhan senantiasa meluputkan umatnya. Dari peristiwa itu kita bisa senantiasa mengucap syukur pada Tuhan, bahwa itu suatu peringatan dari Tuhan agar kita senantiasa terus berharap dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kalau bangsa Israel sudah dilalukan dari masa yang sulit itu, saya yakin dan percaya bangsa Indonesia pun akan merasakan kebaikan Tuhan, akan merasakan lawatan Tuhan. Secara khusus jemaat Banyumanik juga merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Dan setelah kita menikmati masa pencurahan Roh Kudus yang di sini juga ditulis di dalam pasal 3, nubuatan para muda akan menerima kuasa Roh Kudus itu yang luar biasa dicurahkan. Dan baru-baru ini gereja kita juga mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus meskipun via online, dan saya yakin Bapak Ibu merasakan kuasa itu. Nah, melalui suatu momen yang indah yaitu pencurahan Roh Kudus, kita diharapkan agar hidup kita senantiasa bersandar dan berharap pada Tuhan, terus mengupayakan hidup, menjalankan hidup sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Saya pernah mencatatnya bahwa hidup hari ini, kalau pemerintah menyerukan suatu protokol kesehatan, dan melalui kitab Yoel ini kita diingatkan suatu protokol kesehatan rohani. Pandemi boleh ada, tetapi ini menjadi suatu peringatan bagi kita untuk kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan. Bahkan dituliskannya juga melakukan puasa yang kudus.
Nah, saya yakin kalau dua protokol yang diupayakan dan boleh kita laksanakan, saya yakin Tuhan menolong, Tuhan menjaga, Tuhan menyertainya, Tuhan pasti melewatkan kita dari pandemi ini, dan kita akan merasakan syukur kepada Tuhan yang luar biasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, pengkhotbah Salomo juga pernah mencatat seperti ini di dalam pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-9. Dikatakan, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Sepertinya ada suatu penyesalan, tetapi siklus kehidupan, ya, kadang ada bencana, kadang ada hal yang baik terus bergulir, tetapi yang terus ada juga adalah pertolongan Tuhan. Nah, semua boleh terjadi, silih berganti. Pandemi boleh ada, berlalu, mungkin ada pandemi lagi, tetapi tangan Tuhan terus menolong kita. Bahkan di dalam Yesaya pasal 55 mengingatkan kepada kita ayat yang ke-6 bahwa carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita juga mengalami bagaimana kita tidak bisa beribadah di gereja. Tetapi pesan firman Tuhan di dalam Yesaya ini supaya kita terus mencari Tuhan selama Ia bisa berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya, kita meskipun ada aturan untuk jaga jarak dengan sesama, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita tidak perlu jaga jarak dengan Tuhan. Artinya terus mencari Tuhan, mencari keberkenanan Tuhan. Karena kalau Tuhan berkenan ditemui, seperti firman Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Penyertaan Tuhan akan boleh kita rasakan jika kita, setiap kita senantiasa mencari Tuhan, mencari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah perenungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita di masa-masa yang seperti ini untuk terus bersekutu dengan Roh Kudus, mendekatkan diri kepada Tuhan, terus memohon pertolongan kepada Tuhan. Hidup bersih penting, hidup kudus penting. Dan saya yakin dan percaya jika keduanya dilakukan bersama-sama, ada hal yang luar biasa. Sejahtera bagi bangsa Indonesia, sejahtera bagi umat Tuhan akan kita rasakan. Tuhan memberkati.